Nah, teman-teman, Nyai saat ini mau membahas seseorang, ya. Seseorang yang kalau menurut Nyai ya, ini orang terlalu banyak ngomong, ya. Dia yang bernama Haikal Hasan. Ya, Haikal Hasan ini sekarang mengaku dirinya itu ustadz. Lalu ada yang manggil dia Habib. Wow. Ya, karena mungkin mukanya muka-muka Arab jadi dipanggil Habib, ya. Itulah kelemahannya masyarakat Indonesia, begitu ngeliat muka Arab dikit langsung dipanggil Habib. Padahal belum tentu dia Habib. Lalu Haikal Hasan ini nggak tahu dia belajar agama di mana, pesantrennya siapa, dan kayaknya siapa. Tapi ajaran yang dia sebarkan itu banyak menebarkan kebencian, permusuhan, dan fitnah. Ya, jadi hati-hati sama manusia ini. Lalu sekarang si Haikal Hasan ini di sebuah ceramahnya dia, nah di ceramahnya dia di video ini, nih denger ya. Saya bukan mengagungkan masa lalu, tapi masa lalu memang masa yang terbaik daripada sekarang. Waduh. Dulu ada namanya GNOTA, Wow. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, yang dicanangkan oleh Pak Harto. Pada waktu itu kita nggak ketemu orang miskin. Kenapa? Sampai swasembada beras. Kenapa? Karena ngurus negaranya tepat. Ada anggaran pendapatan belanja negara, ada garis-garis besar haluan negara, ada rencana pembangunan 5 tahun dan pelita pembangunan 5 tahun, ada kelompok pencapir untuk menumbuhkan masyarakat pendengar pembaca dan filsawan, ada ABRI masuk desa yang membantu pengairan. Akhirnya masyarakat adil makmur tercipta pada waktu itu, dan hampir saja kita menjadi bangsa yang besar ketika 80 negara mengusulkan negara kita menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Waduh. Tangan Pak Harto pada waktu itu. Namun fitnah yang begitu merajalela yang membuat Pak Harto terguling. Fitnah korupsi, kolusi, dan nepotisme digaungkan oleh orang-orang yang busuk hati persis ketika Pak Harto mulai mendekati tokoh-tokoh muslim. Mulai mendekati para ulama. Di situ sebenarnya mulai kebangkitan Islam, tapi kemudian dipangkas. Dan siapa yang pertama kali demo turun Pak Harto? Anak muda, lu dengar? Siapa yang pertama kali turun untuk demo Pak Harto pada waktu itu? 4 kampus. Siapa itu? Pertama, Trisakti. Kedua, Atmajaya. Ketiga, Satyawasana. Keempat, belum Pak, belum. Ini 4-4 masih kampus Kristen yang berafiliasi dengan CSIS. Mau apa ini sebenarnya semua? Pak, saya dosen di 8 universitas pada waktu 98. Aneh tahu bagaimana cara turunnya Pak Harto pada waktu itu. Nah, Haikal Hasan ini kayaknya kurang membaca sejarah bangsa Indonesia dengan logika dan tidak menalar sejarah bangsa Indonesia seperti apa. Soeharto turun itu dilengserkan itu seperti apa dan apa yang terjadi pada saat itu. Ya, itu bukan karena Soeharto tuh sudah hubungan baik dengan ulama atau ada kalangan dari minoritas berusaha untuk memisahkan. Tidak, bohong. Itu krisis moneter, ya. Dan itu bukan hanya krisis moneter aja, begitu banyak dosa-dosa Soeharto pada saat Orde Baru. Contoh ya, Haikal Hasan gini ya. Aku mau ngasih tahu kau banyak bacot di media sosial. Aku pun sama. Kalau kita hidup di zaman Orde Baru dan kita sudah seperti ini di zaman Orde Baru, kita hanya tinggal nama. Sebentar diculik, hilang, habis itu nggak tahu kemana kita. Ya, dan itu banyak dialami oleh para aktivis dan mahasiswa. Baru bersuara langsung diculik, dibungkam. Itu zamannya Soeharto. Paham kau itu ya? Lalu kata Haikal Hasan, hubungan Soeharto dengan ulama itu berjalan dengan baik. Bohong, ya. Nih, di sini ada banyak berita ya. Cara Orde Baru membungkam ulama. Nyai bacakan satu-satu. Ini pernah terjadi dengan ulama di Aceh, ya. Nyai bacakan satu-satu, dan ulama di Banten. Itu kalau di Banten itu nanti Nyai bacakan satu-satu. Di Aceh itu ya, sebuah tim khusus bergerak ke Aceh pada tanggal 1 Mei 1978. Misi mereka adalah membawa ulama paling berpengaruh di Aceh, Daud Bireh, ke Jakarta. Daud Bireh ini diminta untuk bersaksi, ya, untuk bersaksi di pengadilan. Tapi pada waktu itu Daud Bireh bilang, maaf, bukan tidak bersedia, saya ini sudah uzur. Umur saya ini sudah 79 tahun dan sakit-sakitan. Karena misi harus terlaksana, tim khusus tentu bersikeras
Nur Ibrahimi, mereka selalu memegang kaki dan tangan Daud Bireh dengan sigapnya. Salah satu dari anggota menyuntikkan obat bius ke Daud Bireh, tapi ini disangkal oleh mereka lagi. Nah ya, lalu bukan hanya itu aja, Daud Bireh ini dibawa ke Jakarta, ya, diamankan. Tidak hanya Daud saja yang diamankan, ya, baca lagi, ya. Nah, itulah membuat Daud Bireh ini dibawa ke Jakarta. Di sana Daud ini diisolasi di sebuah rumah di Tomang. Walaupun sudah tua dan mulai sakit-sakitan, namun Orde Baru tidak peduli, sama seperti perlakuan kepada Soekarno. Orde Baru membiarkan Daud terisolasi dan di dalam rumah pengucilan di Tomang, dan itu selalu diawasi. Lalu memenjarakan dan membungkam ulama Banten, ya, bernama Abuya Dimyati, yang mengasuh sebuah pesantren di Cidahu, Pandeglang jelang pemilu tahun 1977. Karena Dimyati itu mengatakan Indonesia ini, pemerintah itu RI bukan Golkar, ya. Nggak lama itu ditangkap, hanya ngomong gitu, ya. Ingat itu ya, Haikal Hasan, kau belajar lagi sejarah, banyak lagi. Kalau Nyai buka dosa-dosanya Orde Baru dan Soeharto pada waktu itu, pembungkaman ulama di Kalimantan dan Solo juga dilakukan oleh Orde Baru, ya. Nyai mau tanya, aktivis banyak diculik di zaman Orde Baru. Petrus itu adanya di zaman Orde Baru. Kita dibungkam, tidak boleh berdemokrasi. Itu paham ya, Haikal Hasan. Kau harus belajar lagi. Kau boleh, kalau mau menjilat silakan aja menjilat kepada cendana, tapi kau tidak boleh mempelintir sejarah yang sebenar-benarnya, Haikal Hasan. Dan ketika Soeharto alergi dengan Islam dan kata insya Allah, Soeharto itu pernah mengatakan, kenapa harus bilang insya Allah, ya. Nah, jadi Soeharto ini sebenarnya dia sempat alergi. Selama 25 tahun Soeharto ini dia sempat jauh dan alergi dengan Islam, ya. Pada tahun 91, ya, barulah Soeharto itu mulai mendekati kelompok Islam, ya. Nyai bacakan satu-satu supaya ingat lah, ya. Jadi selama 25 tahun itu Soeharto tuh jauh dari orang Islam gitu loh, kelompok Islam. Nah, ketika Soeharto kian mesra dengan Islam, nah itu setelah dia naik haji. Nah, Nyai bacakan. Tak mengherankan bila sikap alergi terhadap Islam itu dijawantahkan dalam berbagai kebijakan politiknya selama berkuasa. Kemudian dia melarang penggunaan syariat Islam sebagai asas partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Tak merestui pengenaan jilbab. Ingat ya, Soeharto pernah melarang mengenakan jilbab oleh para siswa dan oleh siswi di sekolah negeri, dan represif terhadap para politisi Muslim. Tapi 25 tahun setelah berkuasa sikapnya perlahan berubah, ya. Ia tidak cuma merestui terbentuknya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang dipimpin oleh B.J. Habibie itu, ya. Nah, pengenaan jilbab pun baru dia diperbolehkan setelah 25 tahun dia berkuasa, itu tahun 91, ya. Dia mengaku sebenarnya dia pengen naik haji. Itu baru dia setelah 25 tahun baru dia naik haji, ya, udah jadi presiden. Nah, baru dia sama keluarganya pergi ke Mekah. Tanya aja sama anak-anaknya Soeharto, pasti mereka semua berangkat ke ke Tanah Suci, ya, ke Arab Saudi pada tanggal 17 Juni 1991. Barulah Soeharto baru mulai cair dengan umat Islam, ya. Jadi lebih baik Jokowi, jauh lebih baik Jokowi. Jokowi nggak pernah menculik aktivis. Jokowi tidak pernah mengadakan Petrus. Jokowi tidak pernah membungkam mulut ulama. Kalaupun ada yang katanya Habib ataupun Ustadz yang ditangkap, itu karena mulutnya, karena kena undang-undang pasal ITE, menghina bangsa dan menghina pemimpin bangsa. Itu bahaya, ya. Itu namanya sama aja dengan makar, ya. Jadi jangan kau terlalu mau Haikal Hasan terlalu memuja-muja orang, sedangkan kau tidak ngerti sejarah. Katanya kau ini dosen di 8 universitas. Pertanyaan aku, universitas mana dan apa pelajaran apa yang kau terapkan di 8 universitas? Dan aku akan cek bener nggak kau pernah jadi dosen di 8 universitas pada tahun 98. Kalau banyak bohong, ya, kau akan kena azab. Jangan suka munafik, jangan suka bohong lah. Kalau nggak ada, iya gitu loh, ya. Jangan ngaku-ngaku pernah jadi ini jadi itu, ternyata bohong semua, ya. Ingat itu, aku akan cek bener nggak kau pernah jadi dosen di 8 universitas tahun 98. Kita buktikan itu. Bye.